Terima dia. Iya. Terima Haji Yogi. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu dan hidupmu. Sama kau baru dan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Kasih yang melebihimu untuk menjadi
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Ku percayalah Bapa, ku percaya Roh Kudus-Mu, kawalah Tritunggal. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Tuhan. Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam Tuhan. Ku percaya dalam nama sekali katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Tuhan. Ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya ada dalam, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya ada nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih layakkan kami untuk memuji menyembah-Mu ya Tuhan hari ini. Bertahta di surga Tuhan, nikmati penyembahan pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah ini dan pertengahan, awal pertengahan hingga selesai ya Tuhan. Biar Kau yang beracara Tuhan, Kau senangkan Tuhan selama-lamanya Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Boleh saya udah mengikuti Bapak Ibu, kasih salam kiri kanannya.
bersuka sebabnya Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka sebabnya gerakanku, Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku bersuka Dia gerakanku, Dia gerakanku. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ku jawab ya, haleluya. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dia panggil nama siapa? Dia panggil nama saya baru aku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Dengar dia panggil, dengar dia panggil nama saya, juga kasih tahu teman-teman. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil nama. Jawab Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Sekali lagi ku jawab ya, 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 ya. Ku jawab, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab, ku jawab.
kita dahsyat, Tuhan kita baik, amin. Tuhan kita baik, amin. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidup, amin, di setiap waktu. Ku memujamu
karunia Tuhan bagi kami. Pagi hari ini pujian kami telah persembahkan kepadamu, dan kami hendak mendengar berita dari firman Allah. Karenanya kami mohon pintu rahmat kemurahan Tuhan dibukakan bagi kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Dan kami berdoa bagi segala tipu daya dan pekerjaan iblis, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Saat kami memperbincangkan firman Allah, kami percaya kuasa Tuhan, pengurapan Allah ada bersama dengan kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus yang siap bersama, katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari bersama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-26. Injil Matius pasal yang ke-26. Kita membaca ayat 69 sampai ayat yang ke-75. Kita akan membahas tentang Petrus menyangkal Yesus. Saya baca ayat yang ke-69 demikian. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman, maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka, itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya, "Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ayat 69 sampai ayat yang 75 ini mengisahkan tentang bagaimana seorang yang bernama Simon Petrus, yang kita baca dari ayat-ayat itu menunjukkan bagaimana kegagalannya dan kejatuhannya sebagai seorang murid. Tercatat di dalam ayat yang kita baca itu, ia telah menyangkal Yesus selama 3 kali di halaman imam besar sebelum ayam itu berkokok. Kalau kita membaca pada ayat 35, Petrus itu tadinya adalah seorang yang mudah bersumpah, seorang yang telah sesumbar. Ia katakan, "Aku siap mati bagi Yesus." Tidak lama dari pernyataan itu, kemudian kita membaca ia takluk di bawah atau di hadapan seorang hamba perempuan pada waktu itu. Saya melihat, dan kalau kita membaca dalam ayat ini, Bapak Ibu Saudara, betapa rapuh ucapan-ucapan yang diungkapkan oleh Petrus ketika ia berkata, "Aku siap mati bagi Yesus."
merenungkan pernyataan dari Petrus ini ketika berhadapan dengan seorang perempuan, seorang hamba, maka kita dapat membaca, mencermati dengan baik bahwa kualitas dari pernyataan-pernyataan Petrus dengan berkata, "Aku siap mati bagi Yesus," itu bukanlah sebuah pernyataan yang keluar dari dasar hati, tetapi merupakan pernyataan yang sementara, yang mudah berubah-ubah oleh karena situasi dan keadaan. Kita tidak dapat membayangkan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana seandainya Petrus itu berhadapan dengan para pemimpin-pemimpin agama, orang-orang Yahudi pada waktu itu. Hanya berhadapan dengan seorang wanita, di mana wanita ini adalah seorang budak. Ia harus berani menyangkal Yesus sedemikian rupa dengan berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Pernyataan ini membuktikan kepada kita betapa sebenarnya rapuhnya kekuatan daging di dalam hidup kita ini. Betapa rendahnya, betapa murahannya kalau kita ini hanya sekadar mengandalkan kekuatan kita manusia. Sebab apalah artinya sebuah pernyataan, tetapi kemudian pernyataan yang keluar itu dilanggar oleh dirinya sendiri. Tentu Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari ayat-ayat sebelumnya, dari pasal sebelumnya, kisah tentang Petrus, rupanya ada gejolak batin yang begitu luar biasa. Ada persoalan krusial yang tidak dapat diselesaikan oleh Simon Petrus, sehingga ia di dalam momen-momen tertentu, di dalam saat-saat tertentu, ia berani berkata, berani mati demi Yesus. Tapi dalam momen dan kesempatan yang berbeda, orang lain dapat menganggap betapa murahnya pernyataan yang keluar dari mulut Petrus ini. Pertanyaan besarnya adalah begini: apa yang kemudian diterima oleh Petrus ini selama perjalanannya bersama dengan Tuhan Yesus? Orang kan bisa saja meragukan tentang apa yang ia kerjakan. Berarti selama ini apa yang dilakukan oleh Petrus adalah bukan sebagai murid yang sungguh-sungguh. Tingkat pengenalannya kepada Kristus diragukan kebenarannya. Karenanya Bapak Ibu Saudara, seharusnya kalau Petrus itu memiliki pengenalan yang benar, yang baik kepada Kristus, maka mati sekalipun seperti pernyataan ayat 35, ia tidak akan pernah mengingkari ucapannya. Karena apa? Nilai dari sebuah pengenalan kepada Kristus itu tidak dapat dibandingkan dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Paulus pernah berkata begini, "Siapa yang dapat memisahkan aku dari kasih Kristus? Penganiayaankah? Penindasankah? Ketelanjangankah? Kelaparankah?" Jadi tidak ada sesuatu pun yang dapat mengubah konsepsi pengenalan hidup seseorang kepada Tuhan, termasuk kematian sekalipun. Tapi kita dapati Petrus dari ayat ini, sebagai seorang pemimpin dari murid-murid, dia adalah seorang yang didaulat sebagai pemimpin. Maka kepemimpinannya sebagai seorang murid itu sangat diragukan. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita membaca dari ayat-ayat ini betapa rapuhnya
Betapa sederhananya sebuah nilai yang dikerjakan oleh seorang yang bernama Petrus ini. Kalau kita membaca ayat 69 sampai ayat yang ke-70, ini adalah penyangkalan pertama. Kalau kita membaca dengan baik, ketika Petrus itu duduk di halaman, di dekat seorang hamba perempuan yang menuduhnya bahwa ia adalah bersama-sama dengan Tuhan Yesus mulai dari Galilea. Petrus adalah seorang yang takut terhadap intimidasi. Dengan pernyataan itu, Petrus langsung menyangkal di depan umum dengan berkata pura-pura tidak mengerti siapa itu Yesus. Bapak Ibu Saudara, ada level-level seseorang untuk menyangkal Kristus. Yang pertama, bahwa kejatuhan daripada Petrus itu adalah adanya rasa takut kepada manusia. Kalau kita membaca ayat ini, sesungguhnya begitu miris pengiringan Petrus kepada Tuhan Yesus. Dia takut kepada manusia. Manusia yang saya maksudkan di sini adalah bukan seorang pemimpin. Bukanlah pemimpin-pemimpin Yahudi. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa menentukan mati kehidupan seseorang. Tidak. Tapi hanya seorang hamba perempuan. Tetapi pernyataan itu mengintimidasi Petrus. Engkau juga bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudara, tingkat paling rendah orang bisa menyangkal Kristus itu adalah oleh karena rasa takut kepada manusia. Ini yang harus menjadi catatan kita bersama. Jangan pernah kita takut kepada manusia kalau kita berdiri di atas jalan yang benar. Jangan pernah kita takut kepada manusia kalau kita berdiri di dalam jalan kebenaran. Sebab kalau kita membaca ayat 69 sampai ayat 70 itu, Petrus akhirnya berkata, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Di dalam ranah ketakutannya kepada manusia, itu meruntuhkan semua nilai-nilai yang telah dibangun oleh Petrus dan dasar-dasar yang telah ditaruh oleh Tuhan Yesus di dalam pundak Petrus sebagai seorang pemimpin atas murid-muridnya. Rasa takut kepada manusia itu tidak dikenakan, tidak dilekatkan kepada mereka yang tidak punya kedudukan. Karena dasarnya rasa takut adalah bukan kepada apa yang kita punya, kepada apa yang kita miliki, tetapi karena ada anggapan bahwa apa yang dinyatakan itu bisa menyelesaikan hidupnya. Rasa takut kepada manusia ini bahaya, Bapak Ibu Saudara. Tapi bukan berarti saya kemudian Bapak Ibu Saudara mengartikan kalau itu kita petantang petenteng saja. Tidak. Karena di dalam kita bermasyarakat ada aturan-aturan yang telah ditegakkan. Ada aturan-aturan yang menjadi aturan main di dalam kita melangkah dan melakukan segala sesuatu. Selama kita berada pada jalur yang benar, maka jangan pernah Anda dan saya takut kepada manusia, siapapun itu. Di dalam tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat,
baik Yosua dan rekan-rekan, ia berkata, aku lebih memilih taat kepada Tuhan daripada taat kepada manusia. Aku akan beribadah kepada Allah. Silakan kamu beribadah kepada yang lain. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka yang mengenal Tuhan dengan baik, mereka punya kualitas kehidupan. Apa itu? Tidak takut kepada manusia. Bapak Ibu, hari-hari ini kan hari-hari menurut saya jauh dari kita mendengar ada hantu gentayangan, ya kan? Kita jauh dari hal-hal itu. Tapi ada sebagian orang yang saya masih dengar, Bapak Ibu, orang mau ke kamar mandi saja, ketakutannya luar biasa. Malam-malam jalan di tempat gelap, takut. Ini kan sebuah ketakutan hanya oleh karena imajinasi kita yang disebarluaskan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tapi saya ingin pastikan begini, mengapa kita takut? Ini kan yang harus dicari solusinya. Mengapa kita harus merasa takut? Kepercayaan dan keyakinan kepada Kristus tidak mendorong kita sebagai umat-umatnya memiliki roh takut. Tetapi Timotius berkata melalui Paulus bahwa kita ini memiliki roh yang lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Mengapa kita harus takut kepada manusia? Karenanya Bapak Ibu Saudara, ini adalah step yang paling mendasar. Mengapa seseorang itu gagal mengiring dan mengikut Yesus? Yang kedua, ayat 71 dan ayat 72 saya baca sekali lagi. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Lihat, proses kejatuhan yang kedua, penyangkalan yang kedua. Ketika Petrus menyingkir ke pintu gerbang setelah peristiwa pertama itu, ia ketemu dengan seorang hamba yang lain yang juga mengenali Petrus, yang selama di dalam perjalanan itu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di dalam ayat 71 sampai ayat 72 ini, Petrus itu menjadi seorang yang lebih agresif. Caranya apa? Dengan ia bersumpah bahwa aku tidak mengenal orang itu. Orang itu yang dimaksud adalah Yesus. Rasa takut kepada manusia. Akhirnya yang kedua adalah ia bersumpah bahwa aku tidak mengenal Yesus. Pernyataan ini, Bapak Ibu Saudara, tidak hanya merendahkan martabat dirinya sebagai seorang pemimpin daripada murid, tetapi ia juga merendahkan martabat Tuhan. Dengan pernyataan apa? Aku tidak mengenal orang itu. Padahal kalau kita membaca keseluruhan kitab Injil, Petrus seringkali berkata, Yesus Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup. Karena rasa takut yang kedua ini, ia berkata, orang itu, aku bersumpah aku tidak mengenal orang itu. Petrus tidak berani berkata bahwa itu adalah Tuhan, tapi ia berkata, orang itu. Ini kan sedang merendahkan martabat Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
selain juga ia merendahkan kadar pengertian dirinya sendiri tentang Kristus. Apa yang menyebabkan ini semua adalah rasa takut. Jadi Bapak Ibu Saudara, rasa takut kepada manusia itu tidak hanya berhenti kepada runtuhnya keberanian untuk melakukan sesuatu, tetapi pada akhirnya akan merendahkan martabat, baik martabat diri sendiri, baik martabat Tuhan itu. Di dalam ayat 73 sampai ayat 74, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayat. Lihat Bapak Ibu Saudara, dari rasa takut terus naik lebih tinggi, lebih tinggi. Pada bagian yang ketiga ini Petrus didesak oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Karena mereka mengenal dari gaya bahasanya. Orang pasti tahu Bapak Ibu Saudara dari bahasa yang saya keluarkan dari mulut saya. Orang pasti akan berkata, "Bapak dari daerah Jawa ya." Kenapa? Aksennya kelihatan, dari cara bicaranya ketahuan, logat bicaranya ketahuan. Nah, Petrus itu mengenal, ada banyak orang mengenal Petrus dari cara bicaranya. Tapi justru Petrus semakin frontal dengan berkata bahwa mengutuk dan bersumpah. Yang kedua kan mengutuk bersumpah, tapi sekarang ditambah dengan mengutuk. Aku tidak mengenal orang itu. Ia bersumpah. Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin mempertegas begini, bahwa tekanan sosial yang ada di sekitar kita yang memuncak itu pada akhirnya akan melahirkan penyangkalan yang total, dan ini merupakan sebuah dosa yang besar. Penyangkalan kepada pribadi Kristus, mengutuk dan bersumpah bahwa ia sama sekali tidak mengenal Yesus. Karenanya kita belajar begini, tekanan kehidupan yang berat dan sulitnya kita melihat celah terbuka atas tekanan-tekanan hidup itu akan membuat kita cepat ataupun lambat mengambil sikap dan bersumpah untuk meninggalkan Tuhan, bahkan tidak mengenal Tuhan. Padahal Bapak Ibu Saudara, ketika kita sedang mengalami masalah yang begitu krusial, sulit memang kita melihat celah-celah dari solusi yang Tuhan akan masuk di dalam hal itu. Tetapi itu semua hanya dilihat karena keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus. Sebab keyakinan dan kepercayaan kepada Kristus itu yang akan menerobos semua benteng-benteng kesulitan hidup kita untuk melihat jalan Tuhan itu. Tadi malam ketika ibadah pasutri saya katakan begini, Abraham itu tidak ragu terhadap janji Tuhan kepadanya. Walaupun usianya sudah 90 tahun, untuk mendapatkan seorang yang dijanjikan yang bernama Ishak itu. Secara badani Abraham itu sudah rapuh, istrinya juga sudah mandul, kata Alkitab. Mana mungkin ia akan mendapatkan seorang anak dari janji Tuhan.
Baik di dalam catatan kitab Roma maupun di dalam kitab Kejadian, Alkitab menjelaskan dengan baik. Untuk janji Allah, meskipun tidak ada dasar baginya untuk berharap. Apa itu? Kelemahan tubuh. Sudah tidak mungkin lagi akan memperoleh keturunan. Tetapi Alkitab menegaskan untuk janji Allah, Ia tidak akan pernah ragu. Untuk janji Tuhan, Ia tidak akan pernah mengingkarinya. Disinilah Bapak Ibu Saudara, kita itu bisa keluar dari tekanan kehidupan yang berat sesungguhnya. Sama seperti Petrus, tekanan sosial yang memuncak itu melahirkan penyangkalan secara total kepada dirinya. Tapi syukur dalam ayat yang ke-75, maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ayat 75 adalah jawaban solusi bagi pribadi daripada seorang yang bernama Petrus. Pada akhirnya Petrus berada pada satu titik balik yang diharapkan, yang dibuktikan dari ayat yang ke-75 itu. Ada tangisan Petrus dengan sedihnya. Kapan itu terjadi? Pada waktu Petrus mendengar ayam berkokok. Saya percaya begini Bapak Ibu Saudara, bahwa ada tanda-tanda yang ada di sekitar kita. Ada pernyataan-pernyataan firman Allah yang telah mendarah daging di dalam hidup kita. Itu bisa menjadi satu teguran bagi kita untuk kita kembali kepada jalan Tuhan. Mulai ayat 75 inilah merupakan titik balik dari Petrus untuk kembali tinggal di dalam kebenaran. Sejak saat itu, Petrus bukan menjadi seorang yang penakut, tapi pada akhirnya Petrus menjadi seorang yang kuat, menjadi seorang yang berani. Setiap peristiwa, setiap rasa takut, setiap masalah, setiap kesulitan, pada akhirnya Tuhan akan menunjukkan jalan tersendiri bagi setiap kita. Dan inilah cara Tuhan untuk membalikkan hidup seseorang. Tuhan Yesus di dalam beberapa ayat sebelumnya berkata, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Pernyataan yang sederhana dari Tuhan Yesus itu mengingatkan Petrus akan kasih Allah, akan cinta Tuhan yang begitu dahsyat di dalam hidupnya. Yesus tidak melihat kondisi Petrus, tapi Tuhan Yesus melihat hatinya, bahwa masih ada celah sedikit di dalam hati Petrus untuk kembali menjadi seorang pemimpin, di mana pada akhirnya ia akan menjadi pemberita kebenaran itu. Apa yang dapat kita pelajari dari ayat yang ke-69 sampai ayat 75 dari peristiwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus itu? Bahwa kegagalan Petrus adalah dimulai dari sebuah keputusan mengikut Yesus itu dari jarak jauh. Ayat 58 menjelaskan itu. Saya baca begini ayat 58, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar
Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Rupanya jauh tercatat dari ayat 69 sampai ayat 75. Permulaan penyangkalan Petrus kepada Tuhan Yesus itu karena memang Petrus mengikut Tuhan Yesus dari jauh. Petrus mengikut Tuhan dari kejauhan. Benarlah seperti yang dikatakan oleh seorang yang bernama Ayub. Dulu aku mengenal Tuhan dari kata orang saja. Itu menunjukkan apa? Kejauhan dalam mengikut Yesus. Mengikut Yesus dari jauh. Dan ini membuka celah bagi Petrus untuk berkompromi dengan rasa takut yang menguasai hidupnya. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau mau mengikut Tuhan, jangan ikut Tuhan dari jauh, ikutlah dekat. Beribadah, memuji Tuhan, bersama-sama bersekutu, dan jangan tinggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Jangan sombong karena kita kuat. Jangan sombong karena kita mampu. Jangan menganggap diri memiliki kapasitas. Petrus telah memberikan pelajaran berharga bagi kita. Mengandalkan kekuatan manusianya menjadi pertama-tama ia harus mengalami jatuh. Tetapi kasih Tuhan mengangkat Petrus kembali untuk menyelesaikan apa yang masih kurang dari tubuhnya, dari pribadinya, sampai kepada paripurnanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami telah mendengar berita firman-Mu. Taruhlah setiap nilai-nilai kebenaran-Mu ini dalam hidup kami, untuk kami tetap tinggal setia di dalam panggilan Tuhan, sehingga kami tidak menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah kami, dan kami tetap eksis, kami tetap dekat dengan Tuhan. Karenanya bimbing, arahkan dan ajarlah kami untuk selalu setia kepada Tuhan. Jam-jam waktu-waktu yang ada kami pergunakan sepenuhnya hanya untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami terima setiap benih-benih firman-Mu di dalam dan demi nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapak Wiken hadir? Wiken hadir. Kita akan mengadakan penyerahan anak pagi hari ini. Saja. Keluarga Bapak Wiken dan Ibu Agnes, keluarga Bapak Yason dengan Ibu Seli Andrini menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita melakukan prosesi itu, saya ingin membaca satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya pada tanda pada tanganmu,
dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan seterusnya. Alkitab menegaskan bahwa tugas dan tanggung jawab orang tua yang pertama-tama adalah mendidik anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Tugas orang tua tidak hanya sekedar memberikan kecukupan secara kebutuhan fisik, tetapi mereka harus menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Allah, sehingga membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Ujungnya adalah mereka taat dan setia kepada Kristus. Tetapi sebelum semuanya itu terjadi, yang pertama-tama di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-6, tanggung jawab orang tua adalah harus lebih dahulu mengasihi Tuhan. Mereka harus lebih dulu hidup di dalam takut akan Allah, baru kemudian mendidik, mengajar anak-anaknya. Sebab kalau orang tua tidak punya nilai kasih, apa yang dapat diajarkan kepada anak-anak mereka sebagai generasi yang dipercayakan oleh Tuhan? Maka tanggung jawab orang tua sebelum mendidik adalah agar orang tua itu mengasihi Allah terlebih dahulu. Yang kedua, mengajarkan firman Allah itu berulang-ulang. Alkitab menegaskan, pada waktu engkau duduk, pada waktu engkau berdiri, pada waktu engkau berjalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau bangun, ajarkan nilai-nilai kebenaran itu. Artinya, orang tua punya tanggung jawab untuk mengajar dan mendidik dengan tekun sampai anak-anak kita hidup di dalam kebenaran itu. Dan yang terakhir, ayat 8 sampai ayat 9 menjadikan firman Allah itu sebagai identitas di dalam keluarga. Menjadikan firman Allah itu sebagai identitas di dalam keluarga. Artinya, segala aturan main, segala tindakan yang ada di dalam keluarga dibungkus berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan. Menjadi orang tua tidak mudah, menjadi orang tua tidak gampang. Tetapi kalau kita ingin melihat generasi kita diberkati oleh Tuhan, maka pastikan yang pertama, mulailah orang tua mengasihi Allah terlebih dahulu dan mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang, dan jadikan firman Tuhan itu sebagai identitas di dalam rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang Bapak Ibu Wiken maju ke depan, menyerahkan anak Karsten Serafim Cahya Samuel. Kemudian Bapak Yason dengan Seli, Ibu Seli menyerahkan anak Laitisa Min Maria. Dipersilakan maju ke depan. Mengundang jemaat, mari kita berdiri, kita mengangkat tangan kita dan kita mendukung doa. Ketika orang tua ini menyerahkan anak mereka kepada Tuhan, mereka sedang menaruh keyakinan, kepercayaan kepada Tuhan bahwa anak-anak ini adalah anugerah kepercayaan dari Tuhan,
Dan kita berdoa supaya mereka menjadi orang tua yang bertanggung jawab untuk mengajar anak-anak mereka di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pagi hari ini oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, keluarga Bapak Yason dan Bapak Wiken, mereka menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Mereka menaruh keyakinan, mereka menaruh satu kepercayaan kepada Allah. Ketika mereka menyerahkan, meletakkan anak ini kepada Tuhan, maka mereka akan melihat generasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada Tuhan, menghormati Tuhan dan menghormati orang tua. Karenanya pagi hari ini kami berdoa, kami bertindak, kiranya Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkati. Keluarga Bapak Yason dan Ibu Seli Andrini menyerahkan anak Leticia Min Maria ke dalam tangan belas kasihan Tuhan. Turunlah segala anugerah dan berkat kemurahan Tuhan hari ini dan sampai selama-lamanya. Orang tua yang mendidik, mengajar dan mengarahkan anaknya di dalam takut akan Tuhan, Tuhan yang memberkati. Menyerahkan anak Leticia ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadilah kehendak Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Bimbing dan arahkan kepada masa depan yang indah, kepada masa depan yang baik, di mana Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan atas kehidupan keluarga dan atas anak yang kami kasihi. Selanjutnya turunlah kemurahan-Mu, berkat-Mu atas hidup anak kami. Dalam nama Yesus. Keluarga Bapak Wiken dan Ibu Agnes menyerahkan anak Karsten Serafim Cahya Samuel ke dalam tangan kasih Tuhan. Hamba meletakkan tangan di atas kepala anak kami ini, mulai dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Turunlah segala kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Engkau yang menuntun, Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga dan memberkati anak kami ini di dalam bimbingan orang tua yang takut akan Tuhan. Segala kelemahan, kekurangan Tuhan yang memampukan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami serahkan anak Karsten ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhanlah yang memimpin dan memelihara. Di dalam roh takut akan Tuhan, kemurahan, masa depan yang baik, Tuhan limpahkan atas anak kami dan keluarga Bapak Wiken. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ya, kita mau memberi Bapak Ibu. Sambil menunggu yang bertugas, kita berdoa ya. Terima kasih Bapak, pada hari ini penyertaan-Mu sampai hari Minggu ini sangat sempurna untuk setiap kami Tuhan. Seluruh berkat yang kami telah terima juga Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu. Sebentar kami ingin memberi Tuhan, biarlah Tuhan kami memberi bukan karena Tuhan berkekurangan, kami memberi karena kami mengasihi dan mencintai-Mu ya Tuhan.
dan ingin membantu pelayan tempat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, katakan amin. Diucapkan selamat ulang tahun tanggal 3 Agustus Saudari Dela Simanjuntak, tanggal 3 Agustus Bapak Daniel Stephen, tanggal 5 Agustus anak Merlin Sigalinggi, tanggal 8 Agustus Bapak Andri Setiawan, tanggal 8 Agustus Ibu Hutasoid, selamat ulang tahun Bu Hutasoid, tanggal 8 Agustus Saudari Christine Alexander, tanggal 9 Agustus anak Firman Zevanya Daily. Tuhan Yesus memberkati. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepulangan orang tua daripada Ibu Siregar yang ada di Luwiliang Bogor, yang ditaruh di Luwiliang Bogor, tapi kita tidak usah ke sana. Kita akan mengadakan ibadah penghiburan nanti setelah kepulangan Ibu Siregar dari Luwiliang Bogor. Ya. Saya kira itu pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, Bapak Ibu, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Segala puji, hormat, syukur
kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah dengan baik pagi hari ini. Adalah kasih dan kemurahan dari Tuhan kalau kami bisa bersekutu. Adalah kemurahan dari Tuhan, Engkau yang memungkinkan semua ini berjalan dengan baik. Dan pada akhirnya turunkanlah segala berkat atas rumah tangga, keluarga, pribadi lepas pribadi. Diberkatilah usaha dan pekerjaan kami. Diberkatilah kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua. Karena belas kasih Tuhan yang menopang dan memimpin serta melawat kami, dilimpahi kami dengan berkat-berkat yang berlimpah. Demikian berdoa bagi saudara dan saudari kami yang berulang tahun, Saudari Dela, Bapak Daniel Stephen, anak kami Merlin, Bapak Andri, Ibu Huta Soit, Saudari Christine, anak kami Firman. Tuhan berkati nama-nama mereka, mereka yang telah Tuhan pertambahkan usia. Kiranya Allah terus menyertai dan memimpin mereka, sehingga mereka dapat menikmati segala kehidupan yang baik dari hari ke hari. Kami berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, berdoa bagi Bapak Diki, berdoa bagi Ibu Maria, berdoa buat anak kami Kerin, Opung Bonar, Opa Freddy, Saudari Frida, anak kami Karsten. Tuhan tolonglah mereka. Dengan bilur-Mu Engkau menyembuhkan dan menjamah mereka. Dalam nama Yesus turunkanlah kemurahan dan kebaikan Tuhan. Anak-anak kami menikmati segala kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Engkau sembuhkan mereka dengan sempurna. Ibu Siregar yang telah orang tuanya telah dipanggil pulang, Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan yang baru. Ibu Riawara yang sedang mengandung, Tuhan memberkati. Memberkati juga pasca melahirkan Ibu Farina dan anaknya, Tuhan memberkati. Kami terlalu percaya kemurahan dan kebaikan dari Tuhan yang memimpin dan memberkati. Berkatilah bangsa dan negara kami. Berkati gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, dan berkatilah gereja-Mu di tempat ini. Tetap menaruh pengharapan yang besar untuk rencana perluasan tempat ibadah. Tuhan yang menyediakan semua. Kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dan kekuatan dari Allah Roh Kudus yang memimpin dan memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan diberkati bersama katakan Amin. Bapa, terima kasih.